Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkarnain dari Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada video pembelajaran kali ini dengan mata kuliah Pengetahuan dan Penggunaan Peta dari kelompok 2, saya mengambil tema atau judul diskusi atau video pembelajaran yaitu Lembaga dan Undang-Undang Pemetaan. Apa saja yang termasuk dalam jalur koordinasi lembaga pemerintahan mengenai lembaga dan undang-undang pemetaan, peran lembaga dari undang-undang pemetaan, peraturan-peraturan khusus yang membahas lembaga dan perundang-undangan, serta kajian-kajian pemetaan dan konflik apa saja yang terjadi akibat dari kebijakan peraturan pemerintah dari pemetaan. Data spasial adalah sebuah data yang berorientasi geografis dan memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya. Data spasial mempunyai dua bagian penting yang membuatnya berbeda dari data lain, yaitu informasi lokasi spasial dan informasi deskriptif. Informasi lokasi yaitu berkaitan dengan suatu koordinat, baik koordinat geografi, lintang dan bujur, dan koordinat X, Y, Z, termasuk diantaranya informasi, datum, dan proyeksi. Dan kemudian informasi deskriptif atau atribut, yaitu informasi suatu lokasi yang memiliki beberapa keterangan yang berkaitan dengannya, yaitu contohnya jenis vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan lain sebagainya. Jalur koordinasi lembaga pemerintahan data spasial yaitu diantaranya ada Badan Informasi Geospasial, LAPAN, Supermap, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Bapeda, BNPB, Kementerian Pertanian, PT Bumi Prasaja, Geotranis, Geokal, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Peran lembaga dari beberapa lembaga pemerintahan dalam kegiatan pemetaan. Yang pertama, BIG atau Badan Informasi Geospasial berperan untuk menyiapkan data informasi geospasial skala besar untuk rencana detail tata ruang dan pembangunan nasional yang berbasis desa. Kedua, LAPAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan dan pemanfaatan serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bappenas merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan. Untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bertugas untuk menyusun bahan dan fasilitasi penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis kabupaten, pelaksanaan, pemetaan dan fasilitasi penyusunan peraturan daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana bertugas untuk menetapkan kebijakan pembangunan yang mengurangi risiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitas, rekonstruksi pasca bencana, serta membantu Badan Informasi Geospasial dalam pemetaan daerah. Untuk PT Geokal sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa teknik pemetaan serta pematok peralatan survei yang meliputi survei dan rental. Untuk penyedia data spasial yaitu OpenStreetMap Data, Simple Go Public Space, Visual Collection, Global Map, Data, Archives, GeoNetwork, Free Spatial Data, DivaGIS, dan United Nations Environment Program. Struktur data spasial yang dimana ada dua, yaitu data vektor dan data raster. Data vektor merupakan bentuk bumi yang
direpresentasikan ke dalam kumpulan garis, area daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama. Kemudian selanjutnya, data raster. Data raster disebut juga dengan cell grid, adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh pada objek raster. Objek geografis direpresentasikan sebagai struktur cell grid yang disebut dengan pixel. Perbedaan mendasar dari data vektor dan data raster yaitu untuk kemampuan pengumpulan datanya itu, untuk vektor itu lambat, kemudian raster itu cepat. Mengenai volume datanya itu, vektor itu kecil dan raster besar. Penampilan geografik, vektor baik, raster sedang. Untuk struktur data, vektor itu kompleks, sedangkan raster sederhana. Untuk akurasi geometri, vektor tinggi dan raster rendah. Untuk analisis jaringan, vektor itu baik, kemudian raster itu buruk. Untuk generalisasi, vektor itu kompleks, kemudian raster itu sederhana. Untuk integrasi remote sensing, vektor itu sulit, kemudian raster itu mudah. Kelebihan dan kekurangan vektor dan raster. Untuk secara garis besar, vektor memerlukan memori komputer yang lebih sedikit, sedangkan kelemahannya memiliki struktur data yang kompleks. Untuk raster sendiri, kelebihannya itu memiliki struktur data yang sederhana, mudah dimanipulasi dengan menggunakan fungsi-fungsi matematis sederhana. Untuk kelemahannya, memerlukan memori komputer yang besar, banyak terjadi redundansi data, baik untuk setiap layarnya maupun secara keseluruhan. Berikut contoh kasus data vektor dan data raster, yang dimana pada contohnya itu saat di hotel, penggunaan hotel itu raster kotak-kotak dengan titik hitam yang berbentuk kotak, kemudian vektor itu menggunakan sumbu Y dan X dengan titik-titik yang dihubungkan. Peraturan-peraturan khusus yang membahas pemetaan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013, Bab 1, Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam peraturan pemerintah yang dimaksud dengan peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Selanjutnya, pada pasal 1 nomor 3 ada skala adalah perbandingan jarak dalam suatu peta dengan jarak yang sama di muka bumi. Kemudian nomor 4, skala minimal. Nomor 5, geospasial atau ruang kebumian. Nomor 6, data geospasial. Nomor 7, informasi geospasial. Nomor 8, unit pemetaan. Nomor 9, perencanaan tata ruang. Nomor 10, rencana tata ruang adalah hasil rancang tata ruang. Nomor 13, data batimetri. 14, wilayah. 16, badan. 17, delineasi. Dan 18 adalah koridor. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013, Bab 3, Ketelitian Peta, Bagian ke-1 Umum, Pasal 10, Peta Rencana Umum Tata Ruang dan Tata Rencana Rinci Tata Ruang termasuk Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Kawasan Pedesaan, dan kawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dalam tingkat ketelitian tertentu yang meliputi ketelitian geometris, ketelitian muatan ruang, ketelitian sistem referensi geospasial. Selanjutnya, pengertian peta. Menurut Aryono Prihandito, peta merupakan gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu digambar pada bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu. Sedangkan menurut International Cartographic Association, peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Sedangkan menurut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkat pembangunan.
Menurut F.J. Moncouse dan H.R. Wilkinson, peta ialah suatu perakitan terpadu atau suatu sintesa dari 4 kelompok informasi, yaitu titik, garis, wilayah, dan nama yang dikemukakan dalam istilah liputan, ciri, pola, bentuk, ukuran, ketebalan, simbol, dan lain-lain. Sedangkan menurut Erwin Rice, peta adalah gambaran konvensional dari kenampakan muka bumi yang diperkecil seperti kenampakannya kalau dilihat vertikal dari atas, dibuat pada bidang datar, dan ditambah tulisan-tulisan sebagai penjelas. Untuk menurut Sotarjo Sujosumarso, peta adalah lukisan dengan tinta dari seluruh atau sebagian permukaan bumi yang diperkecil dengan perbandingan ukuran yang disebut skala atau kadar. Syarat-syarat peta. Yang pertama, konform, yang artinya bentuk peta yang digambarkan dan dibuat haruslah sebangun dan sesuai dengan keadaan wilayah aslinya, sehingga tidak menimbulkan misi informasi. Kedua, equidistance, yang artinya ketika jarak pada peta dikalikan dengan skala yang telah diukur sesuai dengan jarak yang sebenarnya. Ketiga, equivalence, yang artinya luas bidang yang disusun dan digambar pada sebuah peta setelah dilakukan perhitungan melalui skala hasilnya sama dengan luas bidang yang sesungguhnya. Jenis peta: peta cuaca, peta topografi, peta korografi, dan peta dunia. Jenis peta berdasarkan isi. Peta umum ialah peta yang menggambarkan semua penampakan umum yang ada di permukaan bumi. Untuk peta khusus atau tematik ialah peta yang menggambarkan permukaan bumi dengan tema tertentu yang tergantung pada tujuan pemetaan. Peta berdasarkan skala. Peta kadaster ialah peta yang memiliki skala sangat besar antara 1:100 hingga 1:5000. Untuk peta skala sedang memiliki skala 1:250.000 hingga 1:500.000. Untuk peta skala kecil memiliki skala 1:500.000 hingga 1:1000. Untuk peta skala besar memiliki skala 1:5.000 hingga 1:250.000. Unsur-unsur peta: judul, arah mata angin, skala peta, simbol, legenda, garis astronomis, garis tepi, sumber peta, tahun pembuatan, dan inset. Peta yang baik harus memiliki judul yang mencerminkan isi peta. Pada umumnya, judul peta ini berada di bagian atas peta. Arah mata angin harus dicantumkan pada peta. Hal ini ditunjukkan untuk memberikan informasi arah mata angin dari peta tersebut. Skala adalah ukuran perbandingan yang menunjukkan jarak pada peta dan jarak yang sebenarnya. Simbol pada peta merupakan gambar atau tanda yang menunjukkan adanya kenampakan atau objek pada peta. Pada umumnya simbol bersifat permanen dan tidak berubah. Untuk legenda pada peta bisa dibilang menjadi kunci karena berisikan keterangan tentang simbol yang ada di dalam peta. Garis astronomis merupakan garis yang digunakan untuk mengetahui sebuah posisi absolut dari suatu objek pada peta. Garis tepi merupakan garis yang menunjukkan membatasi ruang peta dan biasanya digunakan untuk meletakkan garis astronomis. Sumber peta digunakan untuk meyakinkan pembaca bahwa peta ini dikutip dari sumber ataupun instansi yang berkompeten. Tahun pembuatan digunakan untuk menunjukkan tahun pembuatan peta sehingga dapat memberikan informasi yang lebih relevan. Sedangkan inset merupakan peta kecil yang biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu wilayah dalam bidang peta utama. Bentuk peta: peta dasar, peta timbul, peta digital, peta garis, dan peta foto. Fungsi peta. Apa saja sih ya dari fungsi peta itu? Yang pertama itu menunjukkan lokasi suatu tempat di permukaan bumi, kemudian memperlihatkan bentuk-bentuk permukaan bumi, menyajikan data tentang potensi suatu wilayah, memperlihatkan ukuran karena melalui peta dapat diukur luas daerah dan jarak-jarak di atas permukaan bumi, serta peta juga bisa untuk merencanakan pembangunan dan menganalisis data. Tujuan peta yaitu untuk menganalisis data spasial, menyimpan informasi, membantu dalam pembuatan suatu desain, misalnya desain rel kereta api, serta membantu suatu pekerjaan. Untuk masalah
konflik dari kebijakan pemetaan, yaitu yang pertama itu konflik batas desa yang dilansir dari WRI Indonesia. Contohnya itu di Kabupaten Rokan Hulu. Misalnya, konflik batas desa diwarnai dengan keberadaan perkebunan kelapa sawit masyarakat di kawasan hutan lindung. Upaya resolusi konflik pernah dicoba melalui penerapan perhutanan sosial pada beberapa desa. Melalui perhutanan sosial, masyarakat yang terlanjur mengelola lahan di kawasan hutan diberikan izin meneruskan aktivitasnya dengan menerapkan sistem pengelolaan hutan lestari. Akan tetapi, legalisasi lahan-lahan perhutanan sosial tersebut dilaksanakan tanpa melalui proses kesepakatan batas dengan desa-desa tetangganya. Dan bahkan ada desa penerima sertifikat perhutanan sosial yang lahannya berada di desa lain. Kemudian, selanjutnya itu perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan, yang dimana temuan pada satu kesatuan pengelolaan hutan di perbatasan Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit masyarakat telah merambat hingga mencapai lebih dari 8% hutan lindung. Hal ini terjadi karena lambatnya kesatuan pengelolaan hutan untuk bergerak, sehingga seluruh kawasan hutan dianggap sebagai tanah tak tertuan selama bertahun-tahun. Selanjutnya yaitu konflik dengan masyarakat adat. Contohnya itu di Kabupaten Kampar, 7 kelompok masyarakat hukum adat sudah berjuang mengusulkan pengakuan atas wilayahnya sejak 10 tahun lalu, tapi tak kunjung ada pengakuan. Alasannya bervariasi, seperti keberadaan wilayah ada di dalam hutan konservasi atau di dalam perkebunan kelapa sawit. Serta bagaimana upaya untuk menyelesaikan konflik lahan itu, yaitu optimalisasi peran pemerintah daerah sebagai pengelola data spasial. Dari sinilah fungsinya dari pemerintah daerah. Kemudian selanjutnya itu pelembagaan penanganan konflik lahan yang multifiat. Selanjutnya dukungan universitas dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam pemetaan partisipatif. Itulah tadi penjelasan mengenai lembaga dan peraturan perundang-undangan pemetaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.